Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update perkembangan terbaru dari kasus Nikita Mirzani versus Fadel. Karena hari ini baru aja selesai ada press conference oleh tim kuasa hukum dari Rasman yang saat ini juga kelihatan banget dengan timnya ini begitu sangat emosional dan juga nggak sabar untuk melawan balik Nikita Mirzani. Dari 11 kuasa hukum yang dikatakan adalah pengurus kasus dari Fadel ini, ada salah satu kuasa hukum yang mengatakan bahwa kami sangat tersinggung gitu dengan apa yang telah dikatakan oleh Nikita Mirzani, menghina kami para kuasa hukum, dan katanya begini, kalau tidak ada hukum di Indonesia dan hanya hukum rimba, saya sudah makan itu Nikita Mirzani. Tetapi coba kita flashback sedikit dan kita dalami apakah laporan Rasman yang sudah katanya akan segera dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pasal pencemaran nama baik atau Undang-Undang ITE untuk Nikita Mirzani, akankah ini kuat atau tidak? Plus juga ada keterangan dari keluarganya Fadel, ini adalah bapaknya dan juga kakaknya. Bapaknya bernama Umar Bajide dan kakaknya adalah Martin Bajide. Salah satu pertanyaan yang cukup menjadi perhatian netizen saat ini adalah terkait dengan isu ataupun juga tuduhan yang disampaikan oleh Yolo, teman dari Nikita Mirzani, yang bilang bahwa dia punya bukti yang sangat kuat bahwa kakaknya Fadel itu antara siapa itu, Martin atau Bintang katanya, itu memanfaatkan Loli dengan uang beberapa juta rupiah. Maksudnya gimana? Jadi apartemen Loli itu sebenarnya harganya hanya 6 atau 7 juta per bulan, tetapi di markup sampai 12 juta dan uangnya itu ya pure dari Loli, dari hasil kerja dia sebagai seorang selebgram dan dinikmati oleh kakaknya Fadel tersebut. Tetapi dari Martin itu sudah memberikan klarifikasi pada saat konferensi pers, dikatakan bahwa itu tidak benar. Saya itu membantu Loli untuk mencari tempat apartemen yang lebih murah dan dia ngebayar sekitar 12 juta. Itu katanya bukan sekedar hanya untuk bulan pertama, tetapi adalah deposit. Ya, kita juga pengen tahu nih bagaimana bukti yang dikatakan Yolo bahwa saya punya kok buktinya tentang hal tersebut. Kalau memang uang 12 juta rupiah tersebut hanyalah di bulan pertama, menurut aku yang benar adalah Martin. Tapi kalau 12 juta yang dibayarkan oleh Loli itu misalnya adalah sudah beberapa bulan terakhir, berarti yang benar adalah Yolo. Kita lihat nanti, ini bagian adalah yang bisa sangat dibuktikan. Kita lihat dari pengelola apartemen, adakah bukti transfer, kwitansi, dan ceknya itu bisa terbuka semuanya teman-teman. Salah satu hal yang disampaikan Umar Bajide, ini bapaknya dari Fadel, yang mengatakan bahwa kami sakit hati dengan fitnahan dan tuduhan ke keluarga kami. Kami itu membantu menampung Loli itu lillahi ta'ala. Kami tidak pernah memanfaatkan dia. Justru pada saat dia datang itu nggak bawa uang sama sekali. Yang datang tuh hanya bawa masalah. Saya itu hanya memberikan nasihat dari misalnya nih pada saat dia mau melakukan tarawih karena momennya saat itu juga sedang bulan puasa ya. Si Loli ini melakukan sholat tarawih tapi dia lagi datang bulan. Ya, saya tegur, kok kamu datang bulan tapi melakukan sholat tarawih? Dia bilang bahwa dia nggak tahu bahwa itu tidak boleh. Makanya ada statement dikatakan di sini, dari yang nggak pernah puasa dan tarawih dari kecil, saya ajari gitu. Dari pakaian yang seksi dan minim, sekarang sudah berhijab. Nah, ini ibunya harusnya berterima kasih, tapi boro-boro berterima kasih, tapi malah memberikan fitnah. Misalnya, dengan Loli sekarang yang berhijab justru difitnah, kata Umar Bajide ini, bahwa dia sedang hamil. Ini kan aneh gitu. Terus dia bilang bahwa ini adalah drama sampah yang gak penting. Ini adalah perbuatan yang kayak manusia iblis gitu. Bukannya berterima kasih, tapi malah kami dibeginikan. Saya cuma mau balasan tuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngebantu Loli pure, tidak ada hal-hal yang lain lagi. Kalau manusia plastik itu begini katanya, dia aja merubah-rubah dirinya, itu sama aja memfitnah Tuhannya. Ini kayaknya dia sangat emosi sekali dengan Nikita Mirzani yang mengatakan manusia plastik. Karena Nikita Mirzani kita ketahui menceritakan bagaimana dia melakukan operasi ke tubuhnya sendiri. Dia mengatakan itu adalah perbuatan memfitnah Tuhannya sendiri. Makanya gak heran dia berani melakukan hal seperti itu. Tapi kalau memang seandainya yang dikatakan dari Umar Bajide itu adalah benar,
Lantas, bagaimana dengan bukti-bukti yang terkait dengan visum? Ya, kita paham ya, kuasa hukum dari Nikita Mirzani juga mengatakan bahwa ya yang namanya orang sedang akan menjadi tersangka atau tertuduh, itu boleh-boleh aja menyangkal atau tidak kooperatif, tetapi tidak usah khawatir, alat bukti itu akan berbicara kuat nanti. Alat bukti itu ada 5 ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan Fadel sebagai tersangka atas pasal yang pertama adalah persetubuhan dengan di bawah umur, dan yang kedua adalah tentang menyuruh atau menyediakan untuk Loli menghilangkan kandungannya tersebut. Fadel dikatakan bahwa ya dugaannya dia telah begituan dengan Loli, tapi dia kan sudah ngebantah bahwa pacaran kami itu adalah pacaran sehat. Tapi ada sejumlah keterangan dari tetangganya yang ada di apartemennya Loli. Yolo mengatakan begini bahwa kalau si Fadel itu sering nginep di situ katanya. Fadel itu juga kalau ke Loli kasar, baik secara ucapan ataupun juga tindakan. Bahkan security apartemen dari Loli atau Laura itu pernah melihat kejadian sekitar April 2024 menyaksikan Laura itu didorong oleh Fadel. Terus bagian ini menurut aku juga nggak mungkin macam-macam. Bisa dibuktikan dengan CCTV. Karena kalau aku lihat dari track recordnya Fadel ya, dia 2 kali masuk penjara walaupun tidak lama, tapi terkait dengan kasus yang pengeroyokan juga, yang ini adalah indikasi dia punya permasalahan dengan self-anger-nya. Mengontrol rasa marah dan emosionalnya sepertinya butuh challenging. Adalah hal yang wajar, usia dia masih 20-an tahun. Jadi sangat gampang tersulut emosinya. Kalau dikatakan bahwa apakah ada potensi tentang perbuatan tersebut di bulan April, dikatakan ada kok CCTV-nya, harusnya dari pihak penyidik sudah mengecek CCTV yang ada di apartemennya Loli saat itu. Bahkan di akhir Juli 2024 kah, maksudnya di sini dikatakan bahwa Laura tuh bilang, saya ada kabar gitu, saya ngomong ke Nikita Mirzani bahwa Laura itu mau nikah tiba-tiba gitu. Dan saya sampaikan ini ke Nikita Mirzani, dan Nikita bilang bahwa iya, dia sudah tahu kalau Loli itu lagi berbadan 2, bahkan dia sudah ada buktinya yang sangat kuat sekali. Tapi entah sejak Juli tersebut, akhirnya perutnya kempes lagi dan dia datang bulan lagi, bahkan hasil USG yang ditunjukkan oleh Fadel beserta kuasa hukumnya dalam konferensi pers yang pertama kali itu menunjukkan bahwa kondisi bagian rahimnya atau perutnya itu kosong, teman-teman. Nah, dari rangkaian-rangkaian ini, aku lihat bahwa dari timnya Fadel akan menyerang Nikita Mirzani dengan beberapa pasal juga, karena mereka sudah melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yang pertama adalah pasal ya sama, pencemaran nama baik. Ini tidak hanya dari keluarganya Fadel, tapi juga dari tim kuasa hukum, karena mereka juga merasa tersinggung. Yang kedua adalah tentang ada pasal-pasal ITE, ada pasal-pasal yang dikatakan Nikita juga dulu pernah masuk penjara gara-gara pasal yang sama loh. Anda harusnya belajar dari ini. Ya kita lihat nanti, Nikita juga sudah merespon nih di Instagramnya menggunakan emote adalah lemon. Dia bilang, nggak usah khawatir, saya nggak takut, laporin aja saya gitu. Ini akan benar-benar genderang perang sudah ditabuh benar-benar gitu. Nah, salah satu kuasa hukum dari timnya Fadil ini mengatakan bahwa saya itu sudah ketemu dengan Laura ya sebelum terjadinya penjemputan tersebut. Saya itu dengar Laura bilang gitu bahwa dia itu ingin menuntut ibunya sendiri atas pasal penelantaran dan sudah nggak tahan lagi dengan perlakuan ibunya sendiri. Laura itu datang saat itu dengan keluarga Bajide, tapi awalnya waktu itu saya kurang begitu sreg mau mendampingi Laura karena bagaimanapun juga dia adalah ibunya, dan menurut timnya mereka ini adalah sebuah permasalahan percintaan dan mereka yakin hubungan antara Fadel dan juga Laura itu akan sampai ke jenjang pernikahan. Dan kalau sudah sampai permasalahan seperti itu, ya takutnya mereka benar-benar tidak bisa bersatu. Terus dikatakan begini, awalnya saya nggak mau mendampingi Laura, tapi setelah ada kejadian dia dijemput oleh ibunya, kita sudah mulai berubah pikiran. Bahkan dia mengatakan agak kesel gitu ya dengan sejumlah statement dari Nikita Mirzani yang seolah-olah dapat memastikan Fadel dan juga keluarganya masuk penjara.
Padahal azas hukum kita itu menganut azas praduga tak bersalah. Dia melebihi hakim gitu. Ya, namanya juga seorang ibu ya, dia udah yakin ada temuan-temuan barang bukti atau alat bukti yang bisa menjebloskan mereka ke penjara. Kata-kata buruk yang sering diungkapkan oleh Nikita Mirzani ke Fadel seperti tukang semir dan juga burik adalah kata-kata yang menghina. Dan apakah ini adalah poin yang akan dijadikan laporan untuk Undang-Undang ITE? Ya, kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Kemudian, Loli pun menceritakan dalam laporannya membuat BAP kepada kuasa hukumnya tim Rasman ini bilang bahwa terkait dengan ayahnya. Dia bilang bahwa dia itu tidak mengenal ayahnya siapa, tidak pernah ketemu. Tapi ini bertolak belakang sekali dengan keterangan Nikita Mirzani bahwa ayahnya itu masih berkomunikasi dengan Loli, masih ada hal-hal yang beberapa hal masih bisa dikomunikasikan. Tetapi jujur untuk bagian ini aku melihat bahwa Loli itu memang sesempurnanya seorang ibu menyediakan apapun untuk putrinya. Yang namanya sosok seorang ayah itu pasti dibutuhkan ya teman-teman. Tetapi sayang sekali sih ada serba salah gitu kan ya. Loli yang dikatakan bahwa penelantaran, aku sih tidak yakin ini akan terbukti. Karena secara uang nominal yang dikeluarkan Nikita Mirzani untuk dia pergi ke UK atau barang-barang yang dibawa, kemudian juga dengan kartu kredit kah atau debit card yang dimiliki, itu nilainya juga udah nggak lagi ratusan juta, tapi sudah miliaran dari total 2 tahun terakhir. Bahkan Nikita juga bilang ya bahwa sebenarnya dulu dia disuruh sempat pulang sampai dibelikan tiket itu 3 kali. Dan itu pun hangus tiketnya. Dan tiket dari UK ke Indonesia itu bukanlah 1 juta 2 juta, tapi puluhan juta. Itu pun juga sudah hangus sampai 3 kali gitu. Jadi kalau dikatakan penelantaran, I don't think so. Dan sayangnya, dugaannya, ada sebagian orang yang kesannya pengen ngebantu, tapi dia justru malah memanfaatkan Loli. Karena bagaimanapun juga, kalau aku lihat di sini, yang menjadi korban adalah Loli. Dia punya masalah, tapi ada orang lain yang dugaannya memanfaatkan baik secara fisiknya, secara kemampuan, dan apapun yang dia hadapi, tapi malah diuangkan gitu. Apakah kalian setuju dengan statement ini? Ya, kita lihat nanti proses pembuktiannya seperti apa, tetapi kita lihat bahwa Rasman dan tim udah nggak main-main untuk melaporkan balik Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani pun tidak ada rasa takutnya. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa drama dari seorang ibu dan juga putrinya dan juga calon mantunya. Suka nggak suka adalah seperti itu. Yang menjadi game changer menurut aku adalah nanti pengakuan dari Loli. Kalau Loli seperti yang diklaim Nikita Mirzani, yakin dia pasti akan mengaku A, B, C, dan D, menurut aku Fadel habislah. Tapi kalau Loli tetap kekeh dan tidak mau memberikan keterangan-keterangan yang memberatkan Fadel, menurut aku Fadel bisa bebas. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.